This oh. Oke, Assalamualaikum anak-anak. Kita nge-zoom di weekend panjang hari ini. Eh, apa yang akan saya sampaikan di hari ini menjadi PR, bukan PR sih, UASnya. UASnya anak-anak kelas ya nih ya, kalau nggak salah ya. Kelas E. Ya, yang lain nggak mesti ya, tapi kelas E wajib. Jadi UASnya tidak ada di kelas, UASnya adalah membuat artikel bibliometrics dengan AI. Baik, kita mulai aja daripada kelamaan. Saya share dulu. Nih ya. Sebelum masuk ke prompt pakai AI, ya harus paham dulu ini, gitu. Nah, ini sih. Hmm. Ya, ini ceritanya tentang apa itu analisis bibliometrics. Jadi di dalam apa namanya literatur, review literatur, ya ada SLR, ada meta analysis, ada bibliometrics, ya, lalu ada literatur review. Nah, ada banyak. Bibliometrik itu bagian dari salah satu teknik dalam mereview literatur, ya. Kalau mau dibuat menjadi artikel boleh, bisa nggak Bu? Bisa banget. Boleh publish di Sinta nggak Bu? Boleh. Sinta Sinta 3, Sinta 2 itu nerima bibliometrik. Tapi nggak tahu kalau Sinta 4, ya. Nah, jadi analisis bibliometrik adalah metode analisis kuanti, ya, dan statistik terhadap literatur ilmiah, publikasi, dan artikel jurnal untuk memahami pola dalam suatu bidang. Jadi tujuannya untuk melihat, memetakan, ya, memetakan apa? Memetakan keywords, memetakan penulis, institusi, tren, topik yang kita angkat dari waktu ke waktu. Dan manfaatnya nanti adalah memberikan kebaharuan di riset. Jadi menimbulkan atau mendapatkan novelty dan juga mengidentifikasi gap riset yang belum banyak dieksplor oleh peneliti lain. Next. Nah, di sini pemetaan biblio ini sangat banyak ya, dan sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, gitu ya. Nah, pendekatannya di sini melihat tren, ya, tren di dalam apa namanya artikel, dan juga supaya tujuannya menghindari duplikasi. Berarti landasannya adalah systematic literature review, tapi nggak seribet SLR dan seribet dari meta analysis. Jadi nggak sampai ke sana. Yang kita petakan itu hanya pada analisis autornya, analisis keywordnya, lalu kolaborasi antar negara, kolaborasi antar universitas, tren risetnya, ya, itu yang akan kita teliti di bagian bibliometrics. So, apa alurnya? Yang pertama, mencari, ya, pencarian berdasarkan kata kunci. Nyarinya di mana? Di database artikel. Contohnya Scopus atau WOS. Setelah dicari, kita unduh artikel yang sudah dapat, kita unduh dalam bentuk apa? Dalam bentuk RIS, ya. Lalu simpan dan masukkan ke dalam Mendeley, ya, untuk melihat ada duplikasi artikel enggak. Kita bersihkan di Mendeley. Lalu lakukan pembersihan tadi yang saya bilang di Mendeley-nya. Ada duplikasi, ada apa? Nggak ada nama autornya, nggak ada nama judul artikelnya. Itu
kita bersihkan di Mendeley. Setelah itu dari Mendeley, kita simpan hasil bersih-bersih kita tadi dalam bentuk RIS lagi, lalu kita petakan di Force Viewer. Sebentar, saya hidupin apa dulu, lampu dulu deh. Kok kayaknya gelap. Gimana sih? Sebentar. Oke, ya setelah itu hasil dari Force Viewer akan kita interpretasi ya berdasarkan klasternya, trennya, kebaharuannya. Nah, itu semuanya dari analisis Force, analisis Force Viewer dan analisis dari POP ya, nanti POP jika kita pakai. Nah, panduan untuk mencari novelty bagaimana? Nah, di sini ada cari area pada jaringan force viewer yang kosong atau masih belum memiliki koneksi. Nah, lalu analisis dari overlay waktunya. Jadi ada 3 jenis data yang akan kita dapat di force viewer. Nah, nanti kita analisis satu-satu untuk melihat di mana celah kita untuk dapat novelty di penelitian kita. Jadi kalau misalnya ada yang belum dapat judul, itu bisa menggunakan analisis bibliometrik atau force viewer. Oke, ini transformasi ya nih ada di sini bahwa transformasi AI dalam penelitian ilmiah itu sekarang sudah bukan hal yang haram lagi ya. Berarti AI bisa digunakan di dalam penelitian kita, tapi sifatnya dia sebagai asisten, bukan sebagai dukun, ya. Jadi, kita posisikan AI sebagai asisten kita untuk ngapain? Untuk memindai, memindai jutaan dokumen, menemukan literatur yang relevan, ya, memetakan tren, penelitian, mengidentifikasi riset gap. Nah, itu fungsinya AI. Dia membantu sebagai asisten, tapi kita yang punya otaknya. Ya, jadi jangan terbalik. AI yang punya otak, kamu yang tinggal copas. Ya, itu salah banget. Next, ini kita lanjut aja. Nah, kenapa sih AI penting dalam biblio? Nah, tadi saya udah bilang ya, mengotomatisasi ekstraksi, jadi lebih cepat dalam pemrosesan mengekstrak apa ya keyword atau hal-hal yang penting yang ingin kita ambil dari sebuah artikel. Lalu dia bisa merangkum ribuan dokumen secara otomatis dan juga menganalisis dalam bentuk eh, apa ya makna yang terbaik. Nah, jadi dia mampu menghasilkan em, apa namanya ya eh, kayak proposal ya proposal riset ya dengan bahasa yang sekarang sudah hampir mirip dengan bahasa manusia. Dan yang pasti mengurangi bias kalau kita melakukannya dengan manual itu biasanya banyak bias, tapi dengan AI kita tinggal mengevaluasi saja apa yang sudah dilakukan oleh AI. Oke, dalam pengumpulan data kita bisa pakai publish or perish. Nah, ini ada publish or perish atau POP, perangkat lunak yang gratis. Ini bisa di-download ya di harzing.com atau klik aja di Google publish or perish terus download ya. Dan dia bisa bekerja di multi database. Jadi nggak perlu satu-satu dibuka. Kalau pakai Publish or Perish, dia bisa langsung download dari berbagai macam database. Nah ini ya strategi penggunaan Publish or Perish harus ada bulannya. Jadi bulan itu pakai and, or, ya. Lalu hasil yang didapat disaring. Ini juga bisa disaring langsung di POP juga bisa ya bahwa yang tidak ada autornya, tidak ada apa namanya judulnya itu bisa dibuang langsung dari POP. Setelah itu diunduh atau didownload dalam bentuk RIS atau CSV.
Nah, baru nanti kita petakan di Force Viewer. Nah, ini adalah bentuk dari Force Viewer, ya. Ini adalah alat utamanya dalam pemetaan bibliometrik. Kalau nggak ada ini ya gimana ya, agak susah nih ya. Harus ada ini, ya. Makanya Force Viewer menjadi alat utama dalam pemetaan bibliometrik. Nah, di sini ada tiga visualisasi. Yang pertama network visualisasi, yang kedua overlay, dan yang ketiga ada density. Kalau network berarti melihat hubungan antar keywords, antar penulis, antar institusi, ya. Dan pengelompokannya ke dalam klaster berwarna untuk melihat struktur jaringan yang struktur dasar yang kuat gitu ya. Lalu berikutnya adalah overlay visualisasi. Nah, di sini untuk melihat apa ya namanya ya, data tambahan seperti tren tahun publikasi, misalnya tahun 2024 yang membahas mengenai earning management itu dikaitkan dengan apa sih? Nah, itu di overlay visualization. Ya, jadi dia per tahun. Lalu kita mau lihat di tahun 2020 ada pemetaan terkait earning management itu ada berapa beberapa author yang sudah melakukan. Nah, itu bisa di overlay visualization. Di density, nah ini di sini adalah menyoroti area yang punya konsentrasi atau bobot item yang tertinggi. Berarti kalau dia semakin kuning, semakin merah atau semakin em, apa ya namanya, apa itu, merah, kuning, atau pokoknya semakin dia arahnya terang, maka itu menunjukkan penelitian itu atau keyword itu memang sudah banyak diteliti orang. Sehingga di density visualization kita bisa lihat mana keywords yang jarang digunakan orang untuk dikaitkan dengan topik yang kalian inginkan. Nah, setelah itu kita akan interpretasinya. Tiga hal ini akan kita interpretasi, mulai bisa dari warna klasternya, ya, ukuran node-nya, atau ketebalan garisnya. Nah, kita juga butuh set AI. Ya, set AI ini untuk mendapatkan literatur ilmiahnya. Lalu klasifikasi citasi dalam set AI-nya. Nah, nanti akan saya ajarkan bagaimana cara mencari literatur di set AI. Nah, kita juga bisa pakai SciSpace, ya. SciSpace ini kita tinggal masukkan semua artikel ke dalam SciSpace, nanti dia yang akan memetakan apa yang kamu inginkan dari artikel tersebut. Mau tahu novelty masing-masing artikel itu bisa pakai SciSpace. Research Gap juga bisa pakai SciSpace. Dan dia juga bisa membuat literatur review ya berdasarkan artikel yang kamu masukkan. Nah, ini juga bisa dipakai untuk bibliometrik, tapi hari ini kita tidak pakai SciSpace, kita cuma mengandalkan ChatGPT dan Site AI. Nah, ini yang paling penting ya, ChatGPT asisten. Ini asisten mempercepat proses penulisan artikel bibliometrics. Ya. Jadi dia yang mensintesis ide sampai nanti jadi sampai di conclusions. Nah, ini lanjut aja, saya lanjutkan ya. Nah, ini ada etika dan batasan penggunaan AI. Ingat, apa yang digunakan harus dideklarasikan. Berarti masuk di dalam metodologi artikel. Masukkan di dalam situ bahwa ChatGPT digunakan untuk apa, Site AI digunakan untuk apa, itu harus dipetakan di metodologi. Ya. Nah, AI juga akan menghasilkan informasi yang seakan-akan benar, tapi bisa saja fiktif. Sehingga yang kita masukkan harus sesuai dengan literatur yang kita kumpulkan. Jangan mengada-ada, ya. Jadi tanggung jawabnya peneliti adalah memposisikan AI sebagai asisten, bukan koautornya, bukan penulis pendampingnya, ya. Oke, kayaknya ini adalah database yang diperlukan.
bisa Scopus, bisa WOS atau Web of Science, bisa Google Scholar, bisa PubMed, ya, bisa Dimension, dan juga Crossref, ya, IEEE Explore. Nah, ini macam-macam ya. Kalian bisa ambil data semuanya bisa dari beberapa database ini. DOAJ. Dari semua ini nanti akan kita ambil, kita ekstrak datanya, dan kita masukkan ke Mendeley. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Sebelum kita praktek, ada yang mau tanya nggak? Saya sudah kirim tadi ke kelas E untuk disebarkan ke teman-teman Prom AI. Ada yang belum dapat? Oh, nggak ada suaranya ya? Ya, speak up tadi sudah dikirim Ibu lewat grup. Oke. Ya, kalau begitu silakan sambil menyimak, sambil buka chat GPT-nya. Oh ya Ibu, nanti itu kan kalau mau nanya boleh Bu? Apa tuh? Kalau di ChatGPT itu kan dia rentan ngasih apa namanya penelitian terdahulunya atau mungkin citasinya itu kan pakai yang tahun-tahun lama. Itu kalau semisalnya kita, Kan saya bilang, Wildan, ChatGPT adalah asisten. Nah, ini ngapa video saya nggak ada nih? ChatGPT itu asisten. Kalau kamu memposisikan ChatGPT sebagai pencari literatur, kamu salah. Nah, baik Ibu. oke, saya buka dulu. Em, nih, sorry. Nah, ini tadi saya, loh, ini belum di, bentar, bentar. Hmm, oke. Nah, ini saya tutup dulu. Nah, ini adalah em, langkah bibliometrics. Yang pertama, buat satu kata yang kalian suka dan translate dalam bahasa Inggris. Apa kata yang disuka? Coba satu orang. Nah, siapa yang mau coba? Accounting conservatism Bu. Accounting conservatism, ya. Conservatism. Nah, kaitkan dengan teori. Nah, ini konservatisme ini sedikit nih penelitiannya sebenarnya. Tapi kita coba. Konservatisme, coba accounting, konservatisme. Konservatisme. Nah, ini ya. Kita coba, kita buat satu kata dengan untuk prompt AI. Wait, ini agak banyak distract. Kita tutup dulu. Ya. Ya, kalau sudah kita bisa cari di POP atau Scopus ya. Kita mau cari di mana? Kita coba pakai POP. Saya buka POP. Ini ya. Nah, ini bisa pakai yang Scopus, bisa pakai Crossref, bisa pakai PubMed, Web of Science, Google Scholar. Tapi kalau untuk publish di Sinta atau publish di jurnal Inter, jangan coba-coba pakai yang ini. Pakailah Scopus, ya. Nah, mau pakai Scopus di sini, kita tulis di sini accounting, harus ada spasi diganti dengan bolen. Berarti kita N, conservatism. Search. Oh, ternyata error. Kenapa error nih? Oke, ya nggak mau.
Mungkin nggak mau pakai ini bulannya. Oh, dia nggak mau pakai bulan. Oke, kita tunggu dia ekstrak data. Jadi yang belum punya publish or perish nanti bisa di download publish or perishnya. Kita cek. Oke, ada author, ada title, cuman publishernya yang nggak ada. Apa? Kita simpan blog save result as RIS. Pilih yang RIS. Oke. Hmm, Kita coba di sini latihan biblio. Oke, ini kita tulis ambil dari POP Scopus. Save. Oke. Lalu setelah ini kita mau buka Mendeley desktop. Yang belum punya Mendeley desktop, segera install Mendeley desktop. Ya, berarti kalau mahasiswa yang sedang skripsi wajib punya Mendeley atau Zotero. Dah, masuk di Mendeley, lalu buat folder baru. Kalau belum punya folder ya tinggal ini aja ya. Ini kalau saya udah banyak foldernya, saya tulis di sini latihan biblio. Oke, saya buka, terus saya add dari yang saya ambil tadi. Nih, masukkan ke sini. Nah, masuk dia, ya. Lalu dari sini di blok klik kanan update detail. Nah, ini nanti dia jalan sendiri untuk mengupdate detail dari masing-masing sini. Karena ini biasanya dari Scopus, detailnya biasanya sudah ada. Kayak ini kita buka, nah ini keywordnya nggak ada. Nah ini bisa di-update detail. Nah, kadang dia nggak muncul ya. Kalau keywordnya nggak muncul, nanti susah kalau kita petakan em, di Fast Viewer. Nah ini kan keywordnya nggak muncul. Nah ini banyak yang keywordnya masih nggak muncul. Hmm. Ini kendalanya kalau pakai Publish or Perish. Tapi kita bisa searching di database langsung, database Scopus langsung ya, nggak mesti harus publish or perish. Ini saya coba kalau pakai langsung ke Scopusnya. Hmm. Oke, kenapa ini? Nah, ini ya, ambil ke source. Nah, di sini kita bisa, oh ini kok kayaknya bermasalah nih Scopusnya. Wait, sign in. Hmm, yang ini. Ya, di sini udah masuk di Scopusnya. Nah, di sini kita bisa search misalnya accounting and conservatism. Search. Nah, ini ada banyak ya. Ada 1.553 dokumen yang bicara mengenai accounting and conservatism. Ini bisa kita batasi kalau dari sini, kita bisa batasi nih. Misalnya kita mau cuman dari 2020 sampai 2026 aja. Lalu subjek areanya, saya mau ngomongnya di Business Management Accounting, ini terus
Cari di sini ada lagi nggak? Ah, ini nggak ada. Terus lanjut ke yang bawah. Saya mau artikel aja, ya. Nggak mau konferen. Saya mau artikel tapi book chapter. Oke. Dalam bahasa Inggris. Ini sudah limited to. Kita lihat ada 1072 dokumen. Nah, enaknya kalau di Scopus, dia ada bagian menganalisis untuk force viewer-nya. Nah, ini kenapa nggak mau nih? We are aware the issue that our working restore access to. Kalau ini untuk Scopus yang berbayar. Iya, ini Scopus yang berbayar ya. Kalau nggak berbayar nggak dapat. Nah, ini karena kayaknya ada bermasalah ya. Iya, Bu, dari kemarin lagi bermasalah analyze resultnya tuh. Iya, mungkin nggak bisa pakai itu ya. Kita tinggal all export dalam bentuk list. Centang, centang, ini nggak perlu dicentang. Lalu ekspor. Oh iya, Bu. Kalau di versi gratis dia tuh per 100 per 100 gitu, Bu. Nggak bisa langsung all-nya di save. Kalau dia, oh nggak bisa ya? Bisa. Kayaknya Scopus Unip udah bisa belum? Saya nggak pakai Scopus Unip ini. Nebeng sama Unpad. Nah, ini juga bisa kita apa namanya simpan dalam bentuk CSV seperti biasa. Nih, oke, ekspor. Oke, kita balik ke prompt. Satu kata sudah, cari artikel sudah. Nih, utamakan CSV katanya. Nah, kalau ada analyze result tadi kalau ada itu lebih bagus lagi ya. Tapi masalahnya ini kenapa tiba-tiba dia tidak mau dibuka? Itu yang agak aneh. Nah, ini kalau mau cari di dimension juga bisa ya. Cuman dia nggak bisa dijadikan satu oleh apa namanya artikel yang lain. Kita fokus aja di ini ya di Scopus gitu ya. Next, lalu kita ke sudah dapat semuanya, udah dapat CSV-nya, maka kita masuk di Post Viewer. Kalau dari Scopus nggak perlu lagi eh, di apa namanya dirapihin di Mendeley gitu ya. Ini nggak saya pakai karena tidak lengkap ya nih, nggak ada author keywordnya, jadi agak susah dia kalau dia nggak lengkap. Oke, saya lanjut ke berikutnya yaitu adalah Post Viewer. Depan. Nah, disinilah letak informasi bibliometricsnya. Batasi subjek area sudah nih. Lanjut post viewer di tab create, pilih connect map based on text data, ya. Upload listnya atau CSV-nya, ya. Pilih title abstraknya, binary counting and Microsoft minimal ya, minimal 200. Ih, oke, kita masukkan di create map based on text data. Next, pilih yang Scopus. Next, masukkan tadi yang dari download. Lupa di ini tadi ya. Kayaknya Ibu coba cek di download Google-nya Ibu, dibuka lewat Oke. file langsung ya. Biar cek asalnya kemana, soalnya kadang kayak gitu juga dia.
Biasanya di Salah langsung tempat, di itu di salah tempat. download. Wait, ini tanggal berapa nih? Ini ya, tanggal 16 kan? Iya tanggal 16 Bu. ISP. Iya benar nih tanggal 16. Nih saya coba ini masukkan. Next. Error. Berarti dia minta yang RIS. Oke, next. Nah, ini pilih yang mana yang mau kita lihat. Oh, ada title and abstract. Oke, next. Nah, lanjut. Nggak diapa-apain. Nah, ininya harus 400. Nah, ini kan udah 500. Mau kita turunin 400 juga bisa. Nih, misalnya. Ya. Mau 500, oke. Saya 500 aja deh. Next. Next. Nah, tugas berikutnya cleaning ininya. Mana yang kira-kira bukan variabel itu di centangnya dihilangkan. Misalnya gray, ini bukan, ya. Terus misalnya Indonesian Stock Exchange bukan, ya. Big bukan, Iran bukan variabel, ya. Nah, ininya dihilangkan. Forecast, oke lah. Ini IFRS bukan, ya. IFRS ini juga bukan, akuntan bukan, European Union bukan, klien bukan. Ini boleh. Ini tugasnya adalah mengcleaning ini. Kalau nggak di cleaning ini, jelek hasilnya. Oke, saya coba cepat. CEO bukan, ini bukan, Vietnam bukan, IFRS bukan, ini bukan, konvergen bukan, mandatory adaptation bukan, COVID bukan, moderating rule bukan. Nah, ini dilihat book value, bukan, society, agency cost, monetary effect, Australia, continuing research, endogeneity concern, journal, present study, GAAP, Chinese firm. Terus semuanya harus dilihat satu-satu. Kalau ini nggak beres, maka nanti hasilnya jelek. Dimension, channel, FASB, panel data, enterprise agency problem, conceptual framework, action content, feature earning, employee, previous study, customer, conservative accounting policy. Lanjut. Nah, sampai nanti ke bawah sini ya. Nih, P, flag, ability, turn income, decline, rule, nature, article, source, crisis, respect, explanation, part, asymmetry. Ini bukan semua. Ini juga, nah ini dihapus, dihilangkan centangnya. Kalau ini nggak di centangnya tidak dihilangkan, dia akan ikut terbaca nanti pada saat pemetaan literatur. Oke, oke lah, anggaplah ya, ini sudah dibersihin ibaratnya. Karena banyak nih, ada 500 apa nih namanya, keywords. Ya, additional test, recent year, principle, field, organization, likelihood, bad news, preference, India. Nah, ini anggap aja ini udah kelar dibersihin.
Tuh, profit oke lah. Dah, ibaratnya sudah selesai, baru pencet finish. Nah, ini network visualization-nya. Bahwa penelitian terkait counting conservatism itu udah banyak klasternya nih. Ada klaster biru, ya. Nih, klaster 1 isinya 60 item. Hmm. Kita bisa lihat di sini klaster 1 yang mana? Tiga. Misalnya ini, nah ini klaster biru, nih ada yang menyangkut dengan klaster hijau, klaster kuning, dan klaster merah. Ini klaster hijau, klaster kuning, dan klaster merah. Ini adalah pengelompokan penelitian berdasarkan temanya, temanya yang hampir-hampir mirip. Dan dia beririsan dengan klaster yang lainnya. Ini di screenshot, ya. Nah, ini gimana sih cara supaya ininya nih. Nah, ini ya, ini di screenshot. Saya kecilin dulu deh gambarnya biar enak. Mana ininya nih? Oh, ini. Nah, aku nggak mau nih di zoom. Oh, memang yang paling kecil ya. Oke, saya screenshot. Ini. Oke. Overlay visualization. Nah, ini kenapa tidak ada warnanya ini? Ini harusnya berwarna. Sepertinya karena di sininya nih tahunnya tidak ada, sehingga dia tidak berwarna. Oke, kita screenshot dulu. Oh, sorry. Overlay visualization. Nanti kita coba sama yang lain. Oke, baru yang density. Nah, ini yang bisa diangkat kalau yang dia masih hijau-hijau kayak gini. Ini rata-rata konservatism sudah menguning. Artinya topiknya mungkin udah expired ya. Oke, ini adalah density visualization. Next, kita bisa coba yang lain. Kalau itu tidak tidak apa namanya tidak bagus, maka kita bisa coba yang bibliographic data. Ini bisa kita lihat dari Scopus. Kayaknya kurang. Kita ulang lagi. Yang diambil adalah CSV. Oh, tadi apa ya judulnya? Ini ya. Oke, next. Nah, ini ada co-authorship dan co-occurrence. Coba kita yang co-occurrence dulu. All keywords. Next. Nah, ini kita turunkan menjadi 400. Next. Next. Nah, ini anggap aja udah di cleaning. Finish. Kita coba kalau pakai ini apakah overlay-nya bagus. Nah, ini overlay-nya kan muncul nih ya. Bahwa penelitian ini ada dari tahun 2010 sampai tahun 2025. Ini network visualization-nya. Oke, kita screenshot. Kita pakai yang ini aja karena ini lebih. Terus overlay kita ambil. Titik visualization. Nah, ini belum berhenti ya, ini baru keywords-nya. Kita coba lagi pakai yang author. Next. Nih, pilih yang author. Kita mau lihat apa? Autornya. Next. Next.
Next. Finish. Yes. Nah, ini autornya. Ya. Kita ambil, nah kebetulan kayak gini dia autornya nggak apa namanya nggak berkontribusi satu sama lainnya, misah-misah. Kita ambil yang network visualization-nya. Ini, oke. Lalu kita ambil lagi yang organisasi. Next, next. Ini bisa di kayak giniin ya. 155, 24. Oke, yes. Ini ya. Ininya terdistract. Nah, nih. Ada London Business School, University of Chicago, sama University of Proctor United. Coba kita lihat di sini. Nih, ini bisa di screenshot. Oke. Next lagi, sudah author, sudah apa namanya, universitas. Nextnya adalah countries-nya. Oke, misalnya finish. Nah, ini countries-nya. Ada dari Portugal, Jepang, United States. Ini bisa di screenshot. Oke, sudah selesai. Selanjutnya, ngapain lagi kita? Ini sudah di screenshot. Lalu kita buka chat GPT. Ini di copy. Kita buka chat GPT. Ctrl V. Ya. Tentukan judul artikel penelitian yang mencerminkan tujuan utama dan hasil penelitian saya, yaitu masukkan topiknya. Nah, apa nih di sini tadi? Accounting Conservatism. Dan metodenya apa? Metodenya adalah bibliometrics. Bibliometrik. Oke, kita lihat ChatGPT akan membuat judul apa. Nah, dibuatkan judulnya, tinggal pilih mau yang mana. Mapping Accounting Conservatism Research Trend, Exploring Development of Accounting Conservatism Study, Analyzing Accounting Conservatism, bla bla. Nah, mau yang mana? Misalnya kita mau pilih exploring ini misalnya. Copy. Buka Word-nya. Paste di sini judulnya. Nah, sudah dapat judulnya. Next, pilih salah satu judul yang ditawarkan lalu buat prompt. Ini copy, pindah lagi ke chat GPT. Nih. Waduh. Nih, paste. Saya pilih judul apa tadi? Judulnya nomor 2, Exploring. Oke, saya pilih judul, loh, wait, kenapa yang nggak mau?
Exploring the development of accounting conservatism study, a bibliometrics. Buatkan outline literatur 3 poin tanpa subpoin. Nah, ini adalah 3 literatur yang akan kita cari di site AI. Ya. Nah, kita pindah. Mohon maaf Ibu, tapi Ibu ke mute Bu. Oke, sorry. Aduh, dari tadi ya, Nabel. Baru Bu, baru. Oh, baru ya. Ah, ya, jadi tadi yang dari 3 subpoin ini di copy, lalu kamu pindahkan ke set AI satu-satu. Paste. Kalau mau dapat referennya dari Scopus, maka kalian harus rubah dulu ininya, apa namanya, settingnya. Nih, di sini ada setting. Aduh, ini nih nggak mau ngilang pula nih. Ini ada setting nih. Nah, nih ininya pastikan responnya medium. Lalu ininya terserah mau 25 atau 50 ya. Mau tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, misalnya dari tahun 2020, saya tulis di sini. Misalnya 2020 sampai 2026 misalnya. Terus ini, nah di sini jurnalnya. Kamu mau yang mana? Misalnya, oh saya mau dari Scopus, berarti cari aja yang accounting, misalnya review accounting, accountability misalnya. Accounting, masukin aja semuanya. Ini semuanya dari Scopus semua. Nah, accounting, sorry, accounting, analysis jurnal, accounting. Ada lagi. Kalau sudah habis, tinggal ganti jadi jurnal, accounting, internasional, jo- Journal of Accounting and Finance. Ini salah satu-satu nih. Kalau dia nggak dimasukkan promnya, maka dia ngambil referennya dari nggak jelas-jelas gitu ya. Journal of Accounting. Journal of Accounting. Ini auditing ya. Journal of Accounting and Accounting. Ini misalnya. Masuk lagi journal. Sampai habis. Sampai kalian merasa, oh kayaknya udah cukup nih segini aja gitu. Oke. Nah, juga ada Asia Pasifik. Asia Pasifik. Journal, sorry. Journal of Asia. Ini Asia Business Study. Ada Abacus. Ini bisa masukkan semua di sini ya. Outputnya tinggal pilih mau chat atau table. Kalau untuk ini kita pilih yang chat. Terus karena ini kalau kamu ambilnya dari Scopus, maka ini perlu diganti dengan bahasa Inggris. Karena nggak paham dia kalau misalnya bahasa Indonesia di artikel Scopus. Nanti ininya kita perbaiki.
Buatkan dalam bahasa Inggris. Override. Nah, kita ambil satu-satu. Pi. Misalnya ini nggak mau kita pakai, ya. Ini bisa di ignore aja. Oke, masukkan. Maka dia akan mencari referensinya dari Scopus. Oke, kita kembali ke langkah promnya. Nah, ini sudah sampai di sini. Nanti ini dimasukkan hasil hasil site AI-nya akan kita paste di dalam Word. Ini biarkan dulu dia bekerja nih, masih mencari artikel. Oke. Nah, ini jadinya dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, sudah jadi. Ini di copy. Ini di copy semua. Tapi cuma sampai di sini aja. Copy, masukkan di Word. Nah, Word-nya, saking udah banyaknya ini buka nih. Nih, bukan di Word yang itu, tapi dibuat lagi Word yang baru. Ini paste di sini. Oke. Referennya, ini cuma ada satu di export. Sorry. Export dalam bentuk list. Nah, lanjut ke berikutnya. Riset trend, bla bla bla. Masukkan ke site AI lagi. Hmm. Hmm. Nah, pemilihan jurnal yang tadi untuk setting ini itu juga bisa dari sini ya. Nih, ini bisa diambil nih, di copy ya, pindahkan, masukkan ke site AI. Disesuaikan dengan apa ya? Disesuaikan dengan artikel yang didapat nih jurnalnya dari mana-mana. Nah, sehingga dia ngambil ekstraknya nanti dari sini, dari artikel yang ini. Ini karena mau belajar. Sudah? Oh, belum. Nah, memang harus banyak-banyak bersabar. Ya, nggak bisa mau cepet-cepet. Karena kita memposisikan AI-nya asisten, bukan Mbah Dukun. Kalau Mbah Dukun tadi cepet, udah selesai. Masih baterai habis. Kita menunggu dulu sampai selesai. Ini khusus Biblio. Ini prom yang khusus Biblio. Nah, udah selesai. Seperti biasa, di copy sampai bawah, sampai di sini. Nah, copy. Masukkan lagi di Word yang tadi.
terakhir yang di sini. Oke, copy, pindahkan ke sini, paste. Bentar. Oh, tadi lupa disimpan listnya ya. Nanti jangan lupa menyimpan listnya ya. Ekspornya dalam bentuk list juga. Nah, ini udah mau selesai. Nah, kalau sudah, nanti baru kita masukkan yang tadi hasil bibliometrics. Oke, nih. Kita oh, ini. Copy, pindahkan lagi ke dalam sini. Ini jangan lupa diekspor dan bentuk list. Tadi juga yang satunya belum diekspor. Ini juga diekspor dalam bentuk list. Nah, sudah semua, kita lanjut ke prompt berikutnya. Buka Set AI sudah, buka Chat GPT, lanjutkan menulis pendahuluan. Pindah lagi ke Chat GPT, paste. Ini ambil dari dokumen dari Site AI. Kita copy ini semua. Kita masukkan ke dalam sini. Ini karena panjang, dia nggak bisa nulis di sini. Referensinya tulis di sini dari file yang di-upload. Nah, kalau sudah run. Jadi pendahuluan. Ini kenapa kayak gini ya, error nih? Nah, ini di copy. Nah, ini bisa di copy. Kita pindahkan ke sini. Introduction. Nah, sudah jadi. Nah, ini tinggal dihapus hal-hal yang aneh kayak gini-gini. Nah, ini dihapus. Ini harusnya nggak kayak gini nih. Ini error. Nah, ini udah jadi pendahuluan untuk artikel kita. Ya, ini dihapus aja. Nah, sudah dapat intro. Lalu kita lanjut ke prompt berikutnya. Disuruh ngapain lagi? Lanjutkan dengan metode yang rinci. Nih, di copy. Masukkan lagi ke chat GPT. Ini chat GPT-nya memang harus yang apa ya, yang plus kayaknya. Jelaskan metode penelitian secara rinci. Ada berapa paper tadi?
ambil di Scopus ini ada berapa? 1072. Tulis di sini 1072 paper yang didapat dari Scopus. Dan diolah menggunakan Foursquare untuk analisis jaringan bla bla bla. Nih buat detailnya. Jadi metodologi penelitian. Nah, ini mereka ngambilnya dari mana nih? Ini dari set AI semua nih. Nih Zenggul. Ini nggak ngawur dia. Ya, ini ngambilnya dari site AI. Karena referensi tadi kita dari site AI. Ini copy. Masukkan lagi ke dalam sini. Nah, intro. Nah, metode penelitian. Paste. Itu lanjut ke apa lagi nih? Promnya. Ngikutin aja prom yang di sini. Sorry. Ini sudah lampirkan semua visualisasi bibliometrik. Tuh. Oke. Masuk lagi ke sini. Nah, kita harus melampirkan semua eh, tadi yang kita screenshot dari post viewer. Nah, ini dia. Jadi kita mulai dari mana ya? Dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Open. Nah, yang dikit lagi. 1, iya. Oke. Oh, ini nggak boleh diambil gambar-gambarnya mereka. Ya, gambar-gambarnya mereka jangan diambil. Kita pakai gambar yang kita simpan. Tunggu dulu. Saya penasaran tadi kok Scopusnya nggak mau. Oh iya, ya nggak mau. Temporary unavailable. Hmm, sayang sekali. Hmm. Ini sudah selesai. Ini terpaksa copy. Masukkan lagi ke dalam Word-nya. Ini hasil penelitian. Nah, ini dibuang ya. Ini bukan dari kita. Ini chat GPT-nya ngambil-ngambil aja entah di mana. Jangan coba-coba pakai ini. Nah, ini apa pula? Ini juga nggak jelas. Nah, jangan coba-coba ambil yang bukan dari usaha kita. Itu namanya ngawur kalau kamu ngambil dari chat GPT. Ingat, dia bukan mbah dukun. Tetap semuanya dari hasil kita dapetin dari Force Viewer. Dah, apa jadi gede banget. Ini visualisasi jaringan negara. Nah, dia mau ngomongin negara, berarti kita ambil, sorry, gimana sih cara mindahinnya? Nah, kita ambil datanya dari negara. Nah, ini bisa di sini. Nah, tadi mana negara nih? Oh, ini ya negara kayaknya. Iya, benar. Nah, ini copy, pindahkan ke sini. Nah, inilah. Oh, kok masih banyak ya?
Loh, astagfirullah. Nggak terkopi. Ayolah, mana kopi kok? Apa? Biasanya mau dia. Nggak mau ya. Kok jadi begini. Oh, ternyata nggak mau. Oke, kayaknya harus pakai insert picture. Oke, ini insert. Nah, ini adalah jaringan negara yang kita tadi ambil dari post viewer. Ini bisa dikecilin, ya. Terus apa lagi nih? Nah, nih. Ini juga banyak kayak ini. Nah, ini nanti diperbaiki ya. Terus ini ada organisasi, afiliasi, visualisasi, organisasi. Oh, ini nyompil di sini dia. Nah, ini dari eh, ambil lagi dari data picture yang tadi kita udah simpan. Ini afiliasi kayaknya gini tadi ya. Nah, ini adalah, oh salah ya, ini ini. Nah, ini adalah afiliasi. Terus visualisasi penulis. Ambil lagi datanya dari sini. Insert. Nah, sudah. Lanjut ke 4. Density visualization. Nih, set. Nah, lanjut lagi ke overlay. Ini insert. Ambil lagi dari overlay. Dan terakhir adalah network visualization. Sebenarnya harusnya mulainya dari network ya. Cuma karena tadi mungkin saya ngambil apa namanya fotonya, gambarnya tidak dari sini atau kayak gimana dia bacanya. Nah, ini harusnya mulainya dari sini. Nanti kalian bisa atur apa namanya penempatannya. Oke, sudah selesai untuk bab 4. Balik lagi ke prompt. Lalu lanjutkan diskusi. Ini yang paling penting karena dia mau ngebahas hasil bibliometricsnya. Masukkan lagi ke chat GPT. Dah, ini cerita tentang perkembangan penelitian akuntan accounting conservatism dalam literatur yang ada di Scopus tuh kayak apa. Diskusi penulis negara dan organisasi paling berpengaruh. Ini diskusi tema dominan. Nah, ini tema dominannya apa? Perkembangan trennya, implikasinya, batasan. Ini kan pasti kalian suka nih yang kayak gini langsung jadi ya, nggak perlu mikir otaknya itu ya. Tekan lagi ke dalam sini. Maka ini diskusi atau pembahasan. Halo, kalian masih di sini kah? Ada suaranya? Masih, Bu.
Ibu. Oke. Ini tinggal di paste. Nah, lanjut lagi. Promnya berikutnya apa lagi? Lanjutkan buat kesimpulan. Copy. Masukkan ke chat GPT lagi. Oke. Copy. Sorry. Ini kesimpulan. And then the last one is membuat abstrak. Oke, sudah selesai. Bibliometrics kita. Abstrak. Ini tinggal dirapihkan saja. Kalau abstrak berarti ininya 10. Ya. Ya, rata kanan kiri. Dihapus. Nah, hasil penelitian, bla bla bla. Sudah jadi penelitian kita demi menggunakan AI. Ini introduction. Ini kalau mau apa? Ditranslate in English nggak masalah. Ini misalnya di rata kiri, rata kanan kiri. Terus misalnya pakai Aptos 12, spasinya segini. Oke, sudah jadi. Mari kita lihat dari atas. Oke, ini adalah introduction-nya. Dia menjelaskan apa konservatisme adalah. Ini semuanya ngambilnya dari set AI. Nah, dia tidak ngambil dari chat GPT yang sering kacau balau, ngambilnya entah dari mana-mana. List tadi masukkan ke dalam Mendeley, ya. Tadi ada list, ya. Ada list dari set AI. Nah, ini kamu masukkan di sini. Nih, download. Nah, ini list dari set AI, masukkan di sini. Nah, kalau sudah, ini bisa kamu sitasi. Nah, ini kayak misalnya Saputri dan Nawirah. Oh, nih, nih, tadi Saputri. Referen, insert citation. Yeah, oh sorry, kenapa dia jadi banyak? Tadi, misalnya kita ambil satu ya. Insert citation, yes. Tinggal tulis di sini Syah Putri Nanawirah. Tuh, ini dari set AI. Tuh, masuk dia di dalam sana. Nah, ini kan nggak bener nih, harusnya kayak gini. Kalian edit manual. Nih, ini tidak menghilangkan. Keep edit manual. Nah, ini kalau diklik, nah ini nanti akan nyambung ke bibliografiknya. Jadi pada saat di bawah mau bikin daftar pustaka, ingat semua yang disitasi ini harus dimasukkan linknya. Nih di reference ini, sorry. Jadi kalau bikin skripsi nggak boleh asal-asalan, reference atau daftar pustaka. Tinggal insert bibliometrics. Nah, masuk dia.
Setiap yang kalian citasi akan termasuk di dalam sini sendiri secara otomatis. Nah, jadi ada berapa halaman nih? 21 halaman terkait dengan exploring development accounting conservatism tadi. Nah, ini tugasnya kelas E ya. Nuh, kalian udah dengerin nggak tadi saya ngomong? Gimana caranya nih? Ya, ini adalah tugas UASnya. Nah, ini adalah hasil penelitiannya. Tuh, ini tadi ada, nah ini metode penelitian ini semua citasinya dari site AI, nggak asal-asalan. Nih hasil penelitiannya, visualisasinya, penulis. Oke, nah ini di save. Tadi saya nyimpannya di mana ya? Di sini aja deh. Misalnya latihan biblio. Ini makanya pusing. Itu kan AI kesayangan kalian, ChatGPT. Nah, gunakanlah dia sebagai asisten, bukan mbah buku. Ini saya stop recordnya.